Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilyana Yuhera Nasrina. Saya dari kelas akuntansi 20E. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang perilaku organisasi. Definisi seorang manajer yang berhasil yaitu mengembangkan keterampilan antar personal yang baik dan harus cakap secara teknis dalam bidang keahlian mereka. Manajer berkaitan erat dengan kebutuhan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Apakah yang dilakukan manajer? Manajer melakukan pekerjaan dalam sebuah organisasi, yaitu sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar dan berfungsi dalam suatu dasar relatif guna mencapai tujuan. Fungsi manajemen 1. Perencanaan meliputi pendefinisian tujuan suatu organisasi, penentuan strategi keseluruhan, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. 2. Pengorganisasian meliputi penentuan tugas, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa pelapor ke siapa, dan di mana keputusan dibuat. 3. Kepemimpinan meliputi memotivasi karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang efektif, atau menyelesaikan konflik di antara anggota. 4. Pengendalian meliputi pemantauan, pembandingan, dan pembentulan potensial. Peran manajemen 1. Peran antar personal yaitu mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. 2. Peran informasional yaitu mencakup tentang penyebar, pemantau, dan juru bicara. 3. Peran pengambilan keputusan yaitu mencakup penyelesaian masalah, pengalokasi sumber daya, negosiator, dan kewirausahaan. Keahlian manajemen 1. Keahlian teknis yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. 2. Keahlian personal yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. 3. Keahlian konseptual yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit. Aktivitas manajemen yang sukses versus aktivitas manajemen yang efektif. 1. Manajemen tradisional yaitu membuat keputusan, merencanakan, dan mengendalikan dalam waktu 32%. 2. Komunikasi yaitu bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan tulis-menulis dalam waktu 29%. 3. Manajemen sumber daya manusia yaitu memotivasi, mendeskripsikan, menangani konflik, menyusun kepegawaian, dan melatih dalam waktu 20%. 4. Pembangunan jaringan yaitu bersosialisasi, terlibat dalam aktivitas politik, dan berintegrasi dengan individu-individu luar dalam waktu 10%. Manajemen yang sukses dan manajemen yang efektif. Menurut manajemen yang sukses, kecepatan promosi dalam organisasi mereka
Sedangkan di manajemen yang efektif, menurut kuantitas dan kualitas kinerja mereka, serta kepuasan dan komitmen karyawan mereka. 2. Pembangunan jaringan merupakan kontribusi relatif terbesar dan aktivitas manajemen sumber daya manusia merupakan kontribusi relatif paling sedikit. Sedangkan di manajemen yang efektif, komunikasi secara relatif merupakan kontribusi terbesar dan pembangunan jaringan merupakan yang paling sedikit. Memasuki perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Melengkapi intuisi dengan studi sistematis. Studi sistematis yaitu memperhatikan hubungan-hubungan, berusaha mengaitkan sebab akibat, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Intuisi atau perasaan instinktif yang tidak selalu didukung oleh penelitian. Disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. 1. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. 2. Psikologi sosial, yaitu memadukan konsep psikologi dan sosiologi, serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lain. 3. Sosiologi, yaitu studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. 4. Antropologi adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. 1. Merespon globalisasi bagi manajer. 2. Mengelola keragaman angkatan kerja. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas. 4. Merespon kekurangan tenaga kerja. 5. Meningkatkan layanan pelanggan. 6. Meningkatkan keahlian personal. 7. Memberdayakan orang. 8. Menstimulasi inovasi dan perubahan. 9. Mengatasi kesementaraan. 10. Bekerja dengan organisasi berjaring. 11. Membantu karyawan menyeimbangkan konflik kehidupan sampai pekerjaan. 12. Meningkatkan perilaku etis. Mengembangkan model perilaku organisasi. 1. Tinjauan luas. Model adalah abstraksi kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia. 2. Variabel dependent adalah respon yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya, 1. Produktivitas. 2. Efektivitas. 3. Efisiensi. 4. Mangkir. 5. Perputaran karyawan. 7. Perilaku menyimpang di tempat kerja. 8. Perilaku kewargaan organisasi. 9. Kepuasan kerja. 3. Variabel independen adalah sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel dependen. Contohnya, 1. Variabel tingkat individual. 2. Variabel tingkat kelompok. 3. Variabel tingkat sistem organisasi. 4. Menuju model perilaku organisasi kontingensi, yaitu
akan meningkatkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam model perilaku organisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.